Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah juga sayang kepada kita. Allah tidak membiarkan kita. Allah memberikan rezeki kepada kita dengan nikmat yang tak terhingga, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat sehat juga nikmat cepat, dan tentunya nikmat yang paling tinggi, yang paling besar nilainya, yaitu hidayah agama, hidayatuddin, yang terdiri dari hidayatud dilalah dan hidayatul taufik. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah, penghulu para nabi dan rasul, nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan semoga cucuran rahmat dan salam itu terlimpah untuk kita yang mengikuti sunnahnya. Amin. Para ikhwatu iman, pemirsa di mana saja Anda berada, dalam sesi kali ini saya ingin menyampaikan taujih dengan materi hikmah puasa bulan Ramadan. Sebelum menukik kepada masalah hikmah puasa di bulan Ramadan, saya tentunya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian hikmah. Menurut Syekh Muhammad Abduh, hikmah adalah al-hikmatu hiya fi kulli syai'in ma'rifatu syirrihi wa faidatihi. Bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah kita mengetahui tentang sesuatu, rahasia-rahasianya dan faidah-faidahnya. Demikian juga ada pengertian hikmah menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Di dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau menyatakan bahwa hikmah adalah al-ilmu wal amal. Hikmah adalah ilmu yang diamalkan. Apabila kita padukan dari dua pengertian tadi, walaupun masih banyak pengertian hikmah. Hikmah adalah kita memahami tentang rahasia-rahasia dan faidah-faidah sesuatu dan mendorong kita untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang saum. Saum menurut Ar-Raghib, menurut bahasa, bahwa saum adalah al-imsaku an-syai', menahan diri dari segala sesuatu. Misalnya, kuda berhenti dan tetap berada di kandangnya, berarti kuda itu sedang berpuasa. Angin atau udara tidak berhembus, diam, karena tidak ada perbedaan tekanan, itu pun angin sedang berpuasa. Sedangkan menurut istilah, saya ambil pendapat Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, yaitu Fathul Bari, bahwa saum atau asyam itu adalah imsakun mahsusun fi zamanin mahsusin an syai'in mahsusin wa itu atau bisyara'iti mahsusatin. Menurut beliau bahwa puasa itu adalah imsakun mahsusun, menahan diri secara khusus. Artinya bahwa puasa perintah datangnya khusus dari Allah dan juga diwajibkan khusus kepada orang-orang yang beriman saja.
dan juga melaksanakannya secara khusus, yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi zamanin mahsusin, pada waktu yang telah ditentukan. Maksudnya adalah waktu melaksanakan ibadah saum. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Itu masih umum. Kemudian pada ayat 185 atau ayat berikutnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa waktu-waktu yang ditentukan itu adalah pada bulan suci Ramadan. Ini pun belum jelas. Maka dari itu pada ayat 187 Allah menyatakan bahwa berpuasalah kamu, makan minumlah kamu, maksudnya sampai dengan kamu bisa membedakan antara benang putih dan benang yang hitam, yaitu di waktu datangnya fajar shadiq sampai datangnya awal maghrib, datangnya awal malam, yaitu waktu maghrib. Artinya bahwa puasa dilaksanakan di bulan suci Ramadan, waktunya adalah mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, atau sampai dengan datangnya waktu maghrib. Kemudian an syai'in mahsusin, dari sesuatu yang ditentukan, yaitu bahwa saum menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan diri dari bercampur, serta menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan ibadah saum. Bisyara itu mahsusatin, tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah saum, rahasia-rahasia dan faidah-faidah yang terkandung dalam ibadah saum, yang pertama adalah tasdidul imani wa taqwiyatuh. Artinya memperbaharui atau menyegarkan kembali iman, wa taqwiyatuh, dan menguatkannya. Saudara-saudara para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dalam akidah Ahlussunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa menguat atau juga bisa melemah. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bisa bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu bisa berkurang atau melemah karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan puasa, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum, menahan diri karena Allah, menahan diri dari makan karena Allah, menahan untuk tidak minum walaupun haus karena Allah, menahan untuk tidak bercampur suami istri di siang hari juga karena Allah, menahan diri dari perkara yang membatalkan saum juga itu karena Allah. Ini adalah rangkaian daripada ketaatan-ketaatan. Di siang hari kita melaksanakan ibadah saum, ditambah dengan ibadah sholat berjamaah, sholat duhur, berjamaah sholat asar, dihiasi dengan tilawah. Pada malam hari kita melaksanakan qiyamul Ramadan, di penghujung malam kita bersahur. Itu semuanya adalah merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu dengan ketaatan tersebut menjadikan iman kita semakin kuat, menjadikan iman itu yazidu wa yazidu, bertambah dan bertambah. Itu yang pertama, hadirin ikhwatul iman, yang tentunya apabila kita semakin kuat iman kita, semakin bertambah iman kita, ketaatan kita semakin bertambah, pada gilirannya kita akan naik kepada derajat takwa tentunya. Dan ini merupakan ending daripada ibadah saum. Sedangkan yang kedua, pemirsa di mana saja berada, bahwa
Hikmah dari saum adalah tahdzibun nafs, melatih jiwa kita. Dengan melaksanakan ibadah saum, intinya adalah menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan ibadah saum. Itu adalah melatih diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah, melatih jiwa kita untuk selalu berpihak kepada ketaatan pada Allah. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syams, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-10, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa beserta kesempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah berikan potensi fujur pada jiwa itu, potensi buruk pada jiwa itu, wa taqwaha, dan Allah limpahkan juga potensi takwa, potensi baik pada jiwa itu. Artinya pada jiwa kita ada potensi yang baik dan potensi ketakwaan, dan juga ada potensi yang buruk atau potensi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah saum, kita dituntut untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan berbagai ritual ibadah yang telah ditentukan dalam syariat. Tentunya orang yang beriman akan melaksanakannya. Ini adalah melatih diri kita, melatih jiwa kita. Jiwa kita menjadi jernih, jiwa kita menjadi bening. Jiwa kita akan senantiasa berpihak kepada taat dan kebenaran. Jiwa kita akan selalu berusaha menjadi jiwa yang semakin peka, punya perasaan yang semakin peka tentunya. Dalam hal ini kita akan semakin tangguh jiwa kita. Jiwa kita akan senantiasa berpihak kepada kebenaran. Jiwa kita akan senantiasa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ibadah saum ini terlatih jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang baik. Ya ayyuhat nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah talyinul masyair, artinya memperhalus jiwa kita, memperhalus syuur kita, memperhalus perasaan kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah saum kita lapar karena Allah. Dengan ibadah saum kita haus juga karena Allah. Dengan ibadah saum kita menahan segala perbuatan-perbuatan yang menimbulkan maksiat, menimbulkan dosa, khususnya yang membatalkan ibadah saum. Itu adalah akan memperhalus jiwa kita, akan memperhalus perasaan kita. Talyinul masyair akan memperindah dan memperhalus perasaan kita. Perasaan kita menjadi peka. Kita akan care terhadap orang lain. Kita akan membangun ukhuwah dengan orang lain. Akan melihat dengan penuh kesadaran sesuai dengan jati diri kita bahwa ternyata orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, mereka sering kelaparan. Bukan mereka kelaparan karena menahan diri untuk lapar, yaitu berpuasa. Mereka kehausan, bukan haus menahan diri untuk haus, untuk tidak minum karena berpuasa. Ternyata mereka lapar karena memang tidak punya makanan. Mereka tidak punya minuman. Mereka tidak punya uang, tidak punya harta.
Maka dari itu lahirlah dalam diri kita kemauan untuk berbagi kepada orang lain. Maka lahirlah dalam diri kita yaitu untuk perhatian kepada orang lain. Badlun nada, yaitu mau berbagi kepada orang lain. Yang biasanya menjadi tangan yang di bawah ingin menjadi tangan yang di atas. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah Ramadan yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir pada sisi kali ini yaitu kasyrus syahwat. Artinya adalah dengan puasa dapat memecahkan syahwat. Syahwat manusia itu sangat luar biasa. Kalau tidak bisa dikendalikan, maka syahwat itu akan merusak diri kita dan akan mencelakakan kita dan akan menghancurkan diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan as-saumu asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah perisai, dan juga sejalan dengan sabdanya juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Yang artinya, ya ma'sarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antaramu yang istitoah, yang mampu untuk menikah, falyatazawwaz, maka hendaklah dia menikah. Wa man lam yastati, apabila dia tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm. Rasulullah menganjurkan dengan kalimat fa alaihi bisawm, maka harus baginya, dianjurkan baginya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija'un, karena sesungguhnya dengan berpuasa itu akan dapat, puasa itu akan dapat memecahkan syahwat. Puasa itu akan menjadi perisai bagi dirinya. Hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini adalah menjadi bagian hasanah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan al-ilmu wal amal, pengertian hikmah tadi yang kedua, mudah-mudahan menjadi ilmu, dan ilmu ini lantas kita amalkan, kemudian kita ajarkan, dan kita hendaknya bersabar di dalam mencari ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Demikian hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, saya akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.